Saya Isa Siti Nurbani SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3 dengan kegiatan supervisi berbasis coaching yang diawali kegiatan pra-observasi. Kali ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Pina Marsia dari SMK Negeri 12 Garut. Assalamualaikum Bu Pina. Waalaikumsalam Bu Ise. Bagaimana kabarnya Bu Pina? Alhamdulillah sehat Bu Ise. Bagaimana Ibu Ise? Kabarnya sehat juga? Alhamdulillah saya pun sehat Bu Pina ya. Baik Bu Pina, kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Pina selaku objek pengamatan saya nanti di kelas. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait kesiapan Ibu untuk melaksanakan observasi di kelas nanti. Jadi pada kegiatan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan Ibu pada saat kegiatan observasi nanti agar Ibu lebih percaya diri dan lebih siap tampil di kelas ya Bu. Ada beberapa hal Ibu ya yang akan saya tanyakan. Yang pertama, Ibu ini adalah guru mata pelajaran desain komunikasi visual. Ya, betul Bu. Ya, yang akan melakukan pembelajaran di kelas berapa Bu? Di kelas 11 Bu. Di kelas 11 DKP 1. Di kelas 11 DKP 1. Untuk jadwalnya, hari dan tanggalnya, hari apa, tanggal berapa? Untuk jadwal observasinya insya Allah di hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Bu. Ya, di jam berapa Bu? Jam ke-5 sampai dengan jam pelajaran ke-7. Ya, baik Bu ya. Jadi nanti observasinya akan dilakukan hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 jam ke-5 sampai dengan jam ke-7 ya Bu. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti pada saat observasi atau pada saat pembelajaran itu apa? Untuk tujuan pembelajaran pada saat nanti saya diobservasi ataupun saya melakukan kegiatan pembelajaran, di sana tujuan pembelajarannya itu yaitu diharapkan peserta didik saya mampu memahami dan menerapkan komunikasi, peran komunikator dan komunikan sehingga nanti dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari itu Bu. Ya, baik Bu Bina ya. Jadi saya tangkap dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa tujuannya nanti Ibu anak-anak itu harus memahami dan mampu menerapkan komunikasi, kemudian juga peran komunikan, peran komunikator di dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ya, betul Bu. Ya. Baik Bu, selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu itu di bagian mana? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai tentunya tadi berhubungan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Ingin anak-anak itu terampil di dalam berkomunikasi, menjadi public speaking yang baik, terus nanti menjadi seorang komunikator yang baik, menjadi seorang komunikan yang baik, yang tidak hanya mendapatkan informasi diteruskan begitu saja Bu. Jadi nanti mereka menelaah dulu informasi yang didapatkan, kemudian diteruskan kepada komunikan yang lain, sehingga nanti ketika implementasi di lapangan di dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa menjadi seorang komunikator dan komunikan yang baik seperti itu Bu. Oh ya, baik Bu Pina. Jadi area pengembangannya yaitu mampu berkomunikasi dengan baik ya Bu ya, sebagai komunikator dan komunikan gitu. Apakah itu dengan proyek Bu ataukah dengan kegiatan yang lain kegiatannya? Untuk strateginya Bu ya, untuk strateginya saya menerapkannya itu nanti di dalam kegiatan pembelajarannya itu pembelajaran secara berdiferensiasi Bu. Yang tentu di dalamnya itu saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Di sana anak-anak dikasih studi kasus Bu, studi kasus yang mereka harus pecahkan. Tetapi nanti dengan menggunakan strategi pengelompokan Bu. Nanti di dalam kelompoknya mereka dikasih studi kasus, disuruh berdiskusi untuk memecahkan studi kasus yang diberikan. Nah nanti anak-anak secara berdiferensiasi nanti ya Bu ya, untuk kegiatan pembelajarannya nanti karena ada pembelajaran diferensiasi tentunya nanti ada 3 bentuk proses diferensiasinya. Yang pertama diferensiasinya itu ada diferensiasi konten. Jadi sebelum saya memberikan studi kasus yang PBL itu, saya memberikan dulu konten-konten atau materi-materi pembelajaran yang akan saya ajarkan supaya anak-anak minimal ada gambaran inti tentang nanti ketika mereka melaksanakan studi kasus
yang di dalam kelompok itu Bu. Nah, untuk diferensiasi kontennya saya menyediakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, saya menyediakan dalam bentuk buku, nanti bisa dibaca oleh anak-anak yang sudah saya unggah ke dalam Google Classroom. Selanjutnya, selain itu juga saya menyediakan dalam bentuk video Bu. Video ketika bagaimana cara menjadi komunikator yang baik, bagaimana cara menjadi komunikator yang baik, dan bagaimana menjadi seorang public speaking yang baik, seperti itu Bu. Nah, selain diferensiasi konten, saya juga menyediakan diferensiasi proses tadi berhubungan dengan model pembelajaran, yaitu problem based learning. Nah, di situ saya menggunakan strateginya pengelompokan Bu. Pengelompokan itu tidak hanya langsung dikelompokkan, tetapi saya lakukan dulu asesmen awal Bu. Nah, dari hasil asesmen awal tersebut, saya kelompokkan disesuaikan dengan minat belajar peserta didik saya di kelas 11 DKP 1. Selanjutnya ada diferensiasi yang ketiga Bu, diferensiasi produk. Untuk diferensiasi produk, dikarenakan tadi anak-anak sudah berkumpul di dalam satu kelompok memecahkan suatu permasalahan yang diberikan, yaitu ada studi kasus di mana anak-anak harus menerapkan bagaimana cara mengimplementasikan dalam bentuk menjadi komunikasi yang agresif, pasif, dan asertif. Nah, di sana tentunya anak-anak diberikan kebebasan Bu di dalam hasil akhir pengumpulan produknya. Ada yang dalam bentuk visual seperti misalnya infografis, ataupun misalkan dalam bentuk poster. Ada juga yang secara audio atau auditif Bu, misalnya dalam bentuk perekaman suara. Mereka merekam suara masing-masing anggota kelompok, terus bisa dimix juga dengan visualnya Bu, dimasukkan ke dalam misalnya posternya, ke dalam misalnya teksnya itu dalam bentuk powerpointnya. Terus ada juga mereka secara kreatif, kalau misalkan ada yang dalam bentuk kinestetik atau gerak, mereka itu membuatnya itu video dalam bentuk video Bu. Jadi mereka merekam dulu suasana komunikasi yang agresif, pasif, asertif itu di luar ruangan Bu. Terus kemudian mereka rekam, kemudian mereka edit dan tampilkan hasilnya ketika mereka mempresentasikannya di depan kelas. Selain itu juga kalau yang kinestetik atau gerak, mereka juga ada yang demonstrasi langsung di depan kelas Bu, misalnya langsung seperti adegan drama Bu. Jadi nanti ditanggapi atau direspon oleh kelompok yang lainnya, seperti itu Bu. Lengkap sekali Bu Pina ya strategi yang akan dipersiapkan. Oh, saya amati tadi sudah terdiferensiasi pembelajaran ini. Ada diferensiasi prosesnya menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian juga ada diferensiasi kontennya yang membuat 2 macam konten sesuai dengan minat belajar, ada flipbook dan juga video pembelajaran. Yang berikutnya juga secara produk ini sudah sesuai dengan minat belajar siswa. Ada yang visual dengan membuat infografis atau poster, audio itu dengan rekaman suara, dan yang kinestetis dengan demonstrasi langsung mempresentasikan video yang telah dibuat. Itu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Lengkap sekali ya Bu Pina ya. Itu saja mungkin Bu Pina yang dapat saya tanyakan kepada Bu Pina perihal kesiapan untuk observasi pembelajaran di hari Rabu tanggal 2 Oktober nanti. Mudah-mudahan pada saat saya mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, semua yang Ibu sampaikan tadi ada dan dapat terlihat ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan ketika implementasinya nanti di kelas saya bisa tampil percaya diri, karena kita sekarang sudah membicarakan tahapnya seperti tahap persiapannya seperti itu. Gitu ya Bu Pina ya, jadi tahap persiapan ini memang agar kita lebih percaya diri dan siap gitu saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Pina, sampai ketemu di hari Rabu di jam ke-5 dan jam ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Ise. Sama-sama Bu Pina.